Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi idraki Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin fi mururiz zaman, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersama-sama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat taufik hidayah juga kesempatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sehingga kita bisa menjumpai Ramadan pada tahun ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan yang singkat ini Al-Fakir ingin menyampaikan sedikit tentang perlunya kita bersama untuk senantiasa memperhatikan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan, yang diantaranya adalah dengan senantiasa melakukan qiyam Ramadan atau menjalankan sholat taraweh sebagai bentuk daripada qiyam terhadap malam-malam Ramadan. Karena sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang dia melakukan qiyam Ramadan dengan keadaan beriman dan ikhtisab, mencari pahala dari sisi Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Berdasarkan hadis ini pula para ulama menyepakati bahwasannya qiyam Ramadan adalah ibadah yang marhubun fih, ibadah yang sangat dianjurkan dan tergolong sunnah muakkadah untuk senantiasa menghidupkan malam Ramadan dengan melakukan sholat yang diantaranya adalah sholat tarawih. Namun memang terjadi perbedaan terkait berapakah jumlah sholat tarawih yang semestinya kita kerjakan. Ada beberapa pendapat terkait masalah perbedaan rokaat dalam sholat tarawih. Namun kalau kita mengikuti jumhur mayoritas ulama yang ada dalam madhab 4, baik itu dalam madhab Hanafi, madhab Maliki, madhabnya Syafi'i maupun madhabnya Imam Ahmad bin Hambal, memang sholat tarawih itu 20 rakaat. Kita bisa melihat bagaimana seorang ulama bermadhab Hanafi, yaitu Imam As-Sarakhsi, dalam kitab beliau Al-Mabsut juz 2 halaman 144, beliau mengatakan innaha isyruna rakaatan siwal witri indana. Kata beliau Imam As-Sarakhsi, sesungguhnya yang namanya sholat tarawih itu 20 rakaat tanpa menghitung witirnya. Itu menurut madhab kami, yaitu madhab Hanafi. Dalam madhab Maliki, sholat tarawih juga 20 rakaat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Imam Ad-Dardiri dalam kitab Syarhus Shaghir juz 1 halaman 404, di mana beliau mengatakan wat tarawihu bi ramadana isyruna rakaatan ba'da sholatil isya'i yusallimu min kulli raka'ataini. Beliau mengatakan wat tarawihu bi ramadana, dan sholat taraweh di bulan Ramadan itu isyruna rakaatan, sebanyak 20 rakaat.
ba'da sholatil isya, yang pengerjaannya setelah sholat isya, yusallimu min kulli rak'ataini, yang mana caranya adalah dengan melakukan salam setiap 2 rakaatnya. Dalam madhab Syafi'i, tarawih juga 20 rakaat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' juz 3 halaman 527, di mana beliau mengatakan madhabuna annaha isyruna raq'atan bi asyri taslimatin. Beliau mengatakan bahwasannya dalam madhab kami Syafi'i, sesungguhnya sholat tarawih itu 20 rakaat dengan 10 kali salam. Dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal, sholat tarawih pun 20 rakaat. Ini disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni juz 1 halaman 456, di mana beliau mengatakan wa qiyamu syahri ramadhana isyruna raq'atan, yakni sholatut tarawih wa hiya sunnatun muakkadatun wa awwalu man sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau Imam Ibnu Qudamah, dan melakukan qiyam di bulan Ramadan itu adalah dengan mengerjakan 20 rakaat, yaitu sholat tarawih. Dan sholat tarawih sendiri hukumnya adalah sunnah yang dikokohkan atau sunnah muakkadah, dan pertama kali orang yang melakukan sholat tarawih sendiri adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita melihat dari apa yang disampaikan oleh para ulama dalam 4 mazhab, maka mereka mayoritas berpendapat bahwasannya sholat tarawih memang 20 rakaat. Hanya saja ada pendapat lain, di antaranya sholat tarawih sebanyak 36 rakaat. Bahkan ada juga yang sholat tarawih hanya 8 rakaat. Kenapa terjadi perbedaan? Ini diantaranya satu, karena perbedaan riwayat. Imam Malik menceritakan, beliau pernah mendapatkan cerita dari Yazid bin Rauman, di mana Yazid bin Rauman bercerita, dulu beliau menemukan umat Islam yang hidup di masa Khalifah Umar bin Khattab, mereka di saat melakukan qiyamu Ramadan itu sebanyak 23 rakaat. Ini cerita dari Yazid bin Rauman. Imam Ibnu Abi Syaibah menceritakan dari Dawud bin Qais. Kata Dawud bin Qais, beliau menjumpai manusia masyarakat Madinah yang hidup di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang hidup di masa sahabat Abban bin Utsman. Mereka melakukan sholat tarawihnya malah 36 rakaat. Kenapa sebanyak 36 rakaat di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di masa sahabat Abban bin Utsman? Karena masyarakat Madinah ingin mendapatkan keutamaan sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Muslim yang ada di Mekah, di mana waktu itu sholat tarawih di Mekah sebanyak 20 rakaat, namun setiap mendapatkan 4 rakaat mereka beristirahat dengan cara melakukan tawaf. Oleh karena itu masyarakat Arab di saat melakukan sholat tarawih bisa 4 kali melakukan istirahat yang diisi dengan tawaf.
Masyarakat Madinah ingin mendapatkan keutamaan di mana istirahatnya juga dimanfaatkan untuk ibadah. Sebagaimana masyarakat memanfaatkan istirahatnya setiap 4 rakaat dengan tawaf, maka masyarakat Madinah istirahatnya dengan menambah 4 rakaat. Maka jadilah 4 rakaat dikali 4 yang berarti 16 ditambah dengan sholat taraweh yang sendiri, tarawehnya sendiri yang berjumlah 20 rakaat, maka jadilah tarawehnya masyarakat waktu itu zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, zaman sahabat Abban bin Utsman itu sebanyak 36 rakaat. Ini adalah perbedaan riwayat, sehingga ada yang mengikuti taraweh 20 rakaat, ada yang mengikuti taraweh 36 rakaat. Adapun terkait masalah taraweh 8 rakaat, memang mohon maaf, kalau kita lihat dari riwayat yang ada di zaman para sahabat, tidak ada yang tarawehnya 8 rakaat. Mereka yang 8 rakaat menggunakan satu riwayat di mana Sayyidah Aisyah pernah ditanya perihal bagaimana Rasulullah ketika melakukan qiyam Ramadan. Beliau Sayyidah Aisyah ditanya kaifa kanat sholatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat sholat qiyam Ramadan? Faqalat makana yazidu fi Ramadana wala fi ghairiha ala ikhda asyrata raq'atan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Di mana Sayyidah Aisyah menjawab, Rasulullah tidak menambah, baik itu di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, lebih dari 11 rakaat. Para umat Islam yang memahami bahwasanya taraweh hanya 8 rakaat, sholat taraweh hanya 8 rakaat, mereka melihat bahwasanya dalam hadis yang diceritakan Sayyidah Aisyah, Rasulullah tidak menambah baik di Ramadan atau di luar Ramadan dari 11 rakaat. Oleh karenanya mereka memahami bahwasanya tarawehnya Rasulullah itu 8 dan yang 3 adalah sholat witir. Lalu bagaimana dengan jumhur mayoritas ulama, mayoritas umat Islam sejak zaman para sahabat, bahkan dalam 4 madhab memahami sholat taraweh itu 20 rakaat? Apakah beliau tidak melihat hadisnya Sayyidah Aisyah? Maka mereka juga melihat hadisnya Sayyidah Aisyah. Hanya saja mereka yang berpendapat tarawih itu 20 bahkan sampai 36 melihat bahwasanya apa yang disampaikan Sayyidah Aisyah itu adalah hadis tentang sholat witir, bukan tentang sholat tarawih. Artinya dalam cerita yang disampaikan Sayyidah Aisyah terkait sholatnya Rasulullah 11 rakaat itu menunjukkan bahwasannya yang namanya sholat witir baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan itu maksimalnya adalah 11 rakaat. Di Ramadan ya 11 rakaat, di luar Ramadan ya 11 rakaat. Jadi jumhur melihat itu hadis tentang sholat witir, tapi sebagian umat Islam melihat itu adalah sholat taraweh. Seperti itu. Terlepas dari perbedaan yang ada, kita sebagai umat Islam sudah semestinya untuk lebih bisa mentoleransi setiap perbedaan yang terjadi di antara umat Islam, karena sesungguhnya mereka yang berbeda sama-sama berusaha untuk mengamalkan apa yang dikerjakan oleh Nabi, apa yang ada dalam hadis sesuai dengan tingkat pemahamannya masing-masing. Namun yang perlu kita garis bawahi, mereka semua berusaha mengamalkan hadis Nabi. Persaudaraan di antara kita
harus lebih kita prioritaskan daripada kita berselisih hanya dalam masalah pemahaman. Kiranya sedikit itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat untuk saya pribadi, juga untuk para pemirsa sekalian. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.